Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kami mengerti dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan merenungkan berkaitan dengan 7 makna perkataan Yesus di kayu salib. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Eloi Eloi lama sabachthani, terambil dalam Markus pasal 15 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, salah satu perkataan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di kayu salib adalah Eloi Eloi lama sabachthani, artinya ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam memahami pernyataan ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, secara literal tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah Allah meninggalkan Yesus? Sehingga Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk menjawab pertanyaan ini penting sekali untuk kita melihat pada konteksnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, konteks Injil Markus pasal 15 ayat 34 ini adalah Yesus mati. Dalam ayat 33 disebutkan bahwa pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan kejadian ini berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani. Mendengar hal itu ada beberapa orang mengira ia memanggil Elia untuk datang menolongnya. Lalu seorang datang membawa bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam dan memberi Yesus minum. Lalu ia berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Itulah sebabnya dalam menganalisis pernyataan Yesus tentang Eloi Eloi lama sabachthani harus dilihat dari sudut pandang penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Markus 15 ayat 34 paralel dengan Mazmur pasal 22 ayat 2. Itulah sebabnya dalam menganalisis Mazmur pasal 22 ayat 2 ini merupakan nyanyian di kala fajar. Mazmur ini merupakan ratapan pribadi yang sedang mengalami kesesakan. Daud percaya bahwa Tuhan sebagai Allah pengasih, Allah yang mendengar dan memperhatikan serta terlibat dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu melihat integrasi ayat ini dengan Markus pasal 15 ayat 34 ini sangat relevan. Pada konteks Markus, Yesus sedang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Pada saat itulah segala kutukan dosa manusia ditimpakan kepadanya. Ia yang benar, adil, suci dan kudus, seketika dibuat berdosa karena dosa manusia. Ia menanggung semua penderitaan beban manusia, sehingga dengan suara nyaring ia berseru, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah yang kudus seketika memalingkan muka daripada dia, karena segala dosa dan kenajisan manusia ditimpakan kepadanya. Inilah puncak daripada penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sehingga di akhir daripada penderitaannya ia berseru dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, dan menyerahkan nyawanya untuk kita. Implikasinya bagi kita sebagai orang percaya adalah seharusnya kita bersyukur dengan kehidupan yang kita nikmati, bahwa hidup kita adalah anugerah yang terbesar yang kita nikmati. Kita yang seharusnya layak untuk dihukum, tetapi ia menggantikan kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah karena hidup kita adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib,
menggenapi rencana-Mu yang kekal bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, berkati kami, sehingga dalam proses kami menjalani kehidupan ini kami selalu bersyukur atas karya pengorbanan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami sehingga setiap hari kami berjalan dalam pimpinan-Mu, takut akan Engkau, mengasihi Engkau, dan selalu hidup dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan, tolong kami, para pendengar, mereka pun diberkati dan mereka pun menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.